saudara-saudari para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Setialah dalam panggilan. Saudara-saudariku terkasih, beberapa hari yang lalu saya rekoleksi bersama umat lingkungan Santo Lukas Sampit. Tema yang diambil adalah setia dalam iman, setia dalam panggilan, dan setia dalam pelayanan. Saya mengawali rekoleksi ini dengan sebuah pertanyaan. Ada apa dengan kesetiaan? Sehingga mengambil tema tersebut. Apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, mengapa tema tentang kesetiaan itu diangkat? Saudara-saudari terkasih, dalam refleksi selanjutnya saya mengatakan bahwa memang kesetiaan itu sedang sakit dalam berbagai macam tingkatan penyakitnya. Artinya bahwa banyak orang bisa mudah membuat janji, banyak orang bisa membuat program, tetapi pada ujung-ujungnya bisa tidak setia. Oleh karena itu saya katakan, kesetiaan memang sedang sakit, maka tema ini patut diangkat sekedar untuk mengingatkan kita bahwa setia itu baik, setia itu penting, terutama dalam panggilan kita. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan suci pada pesta Santo Lukas Penginjil ini, saya mengajak kita untuk masuk dalam pengertian ini. Dalam bacaan pertama surat Paulus kepada Timotius, dikatakan bahwa ketika semua sahabat yang lain meninggalkan dirinya, hanya Lukas yang setia bersamanya. Semua orang berpaling. Misalnya Demas dan juga Alexander, semua memilih jalan lain daripada jalan mewartakan Injil. Lukas tetap setia bersama Paulus sekalipun Paulus sedang berada di dalam penjara. Saudara-saudariku terkasih, kesetiaan Lukas dan kesetiaan Paulus dalam mewartakan kabar gembira Injil tentunya memiliki alasan, karena mereka percaya kepada Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia membawa keselamatan bagi semua orang. Hanya orang-orang yang menemukan rahmat sebesar inilah yang bisa setia sekalipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa tuaian banyak, tetapi sedikitlah pekerja. Oleh karena itu, Yesus meminta supaya berdoa meminta tuaian, meminta pekerja bagi tuaian kepada Tuhan, pemilik tuaian itu. Saudara-saudariku terkasih, sebenarnya saya mengatakan bahwa bukan sedikit, tetapi justru
Tidak banyak orang yang setia pada panggilan hidupnya, pada pekerjaannya, atau pada tugasnya. Terutama sebagai pewarta kabar gembira Injil, orang-orang yang dibaptis yang seharusnya mewartakan Injil, kabar baik bagi orang banyak, justru tidak setia karena masing-masing ingin mengurus dirinya, mencari kenyamanannya, dan berusaha untuk selalu dari tempat ke tempat mengembara demi dirinya. Yesus menegaskan, jika engkau berada di dalam satu rumah dan diterima di situ, jangan berpindah-pindah. Itulah pesannya kepada ke-70 murid ketika dia mengutus mereka. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau seorang utusan itu mau makan apa adanya, atau mau bekerja apa adanya, atau mau melakukan apapun dengan keyakinan iman bahwa Tuhan panggil dirinya. Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil dan diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira Injil. Semoga kita menjadi bagian dari para pekerja yang setia dalam keadaan sesulit apapun. Kerendahan hati menanggapi rahmat dan panggilan Tuhan akan membuat kita mampu melakukan segala sesuatu demi keselamatan banyak orang, demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terangilah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit dan sedang mengalami kesulitan yang berat dalam hidupnya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.